Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Gharnisa Azahra dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seberapa penting adanya sebuah negara. Saya akan memulai dengan yang pertama, yaitu pengertian sebuah negara. Di sini saya menulis bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Di sini sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika wilayah tersebut telah memenuhi berbagai unsur yang diperlukan oleh sebuah negara di dalamnya. Hingga saat ini jumlah negara yang di seluruh dunia mencapai 195 negara, di mana setiap negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda antara satu sama lain, di mana ada yang menggunakan sistem pemerintahan kerajaan sampai republik. Dalam hal ini, unsur-unsur negara tersebut terdiri dari rakyat atau jumlah penduduk, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan, dan yang terakhir adalah kemampuan membuat hubungan dengan negara lain, di mana dengan memiliki kemampuan ini, sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan sudah memiliki sistem pemerintahannya layak menjadi subjek hukum internasional atau tidak. Dengan diakui oleh berbagai negara lain, maka negara tersebut akan dianggap memiliki tingkatan yang setara dan diakui namanya oleh negara lain. Sehingga bentuk negara pada zaman sekarang ini terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang berdaulat dan merdeka dengan satu pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dengan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi lagi dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonom. Di mana sistem sentralisasi ini, pemerintahannya itu dipimpin langsung oleh pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di bawah naungannya yang melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat tersebut. Salah satu contoh pemerintahan ini yaitu pemerintahan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana sistem ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Sistem ini dikenal dengan istilah otonom atau otonomi daerah atau swatantra. Bentuk yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan suatu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada awalnya, negara-negara bagian ini merupakan suatu negara yang berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Sistem pada negara ini dapat melepaskan sebagian dari kekuasaannya dengan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian tersebut kepada negara serikat biasa disebut dengan istilah limitatif. Di sini saya akan menjelaskan dua pendapat ahli yang memberikan pernyataannya. Menurut pendapat ahli ini, bagaimana fungsi negara dalam perspektif berbagai teori yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah McIver. Menurut beliau dalam bukunya yang berjudul Modern State, menyatakan bahwa fungsi negara yaitu memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara. Yang kedua adalah perlindungan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang ketiga adalah fungsi kebudayaan, kesejahteraan umum, dan ekonomi. Berikutnya adalah pernyataan fungsi negara menurut Francis Fukuyama. Beliau mengaitkan sebuah fungsi negara dengan teori free market atau kebebasan pasar, yang dimana menurut laporan Bank Dunia, terdapat beberapa fungsi negara, yaitu fungsi minimal, yang mana artinya adalah menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan. Fungsi menengah, menangani persoalan eksternal, mengatur monopoli, menyediakan
asuransi sosial, dan yang terakhir adalah fungsi aktivis. Yang mana fungsi aktivis ini yaitu mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset yang meliputi 3 aktivitas, yaitu mendorong pasar, melakukan redistribusi aset, dan mengumpulkan inisiatif. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya sebuah negara, di mana saya membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini, negara hadir untuk memastikan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Cakupannya yaitu penegakan hukum, pengamanan wilayah dari ancaman eksternal, serta perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk kejahatan dan ancaman. Yang kemudian adalah yang kedua, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan keadilan sosial. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu melalui regulasinya seperti hak atas kehidupan, kebebasan, berpendapat, dan hak untuk hidup sejahtera. Tanpa adanya negara, hak-hak ini rentan terabaikan atau disalahgunakan. Selanjutnya, negara ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya bagi semua warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih merata dan inklusif. Yang ketiga adalah pembangunan kesejahteraan ekonomi serta perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pembangunan dan kesejahteraan ekonomi di sini maksudnya adalah negara memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut meliputi penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, serta pengaturan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini ditujukan juga untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian, maksud dari perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, yaitu negara memiliki peran di sini dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Negara dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk generasi ke depannya. Yang terakhir adalah poin representasi, partisipasi politik, dan keberlangsungan identitas nasional. Maksud di sini adalah negara memberikan warga negara kesempatan untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut bertujuan agar suara masyarakat didengar dan kepentingan mereka diwakili dalam pengambilan keputusan yang dapat memajukan masyarakat sendiri. Kemudian, maksud dari keberlangsungan identitas nasional adalah negara memberikan kerangka institusional untuk keberlangsungan budaya, identitas, dan tradisi nasional. Hal ini bertujuan untuk memelihara keberagaman dan keutuhan bangsa serta meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan di antara warga negara. Sekian presentasi saya mengenai seberapa pentingnya sebuah negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.